Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Saja Purwokerto, Jumat 2 September 2022. Bersama saya Romo I. Aindra Pamungkas. Saudara-saudara, selamat pagi. Mensyukuri karunia Tuhan di pagi hari ini merupakan doa yang sangatlah berguna. Maka mari sembari berdoa kita merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 33 sampai 39. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkata kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian pula murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum. Yesus pun menjawab, dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya mempelai diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Yesus mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tiada seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk ditambalkan pada baju yang tua. Sebab jika demikian, yang baru itu pun akan koyak. Apalagi kain penambal yang dikoyakkan dari baju baru tidak akan cocok pada baju yang tua. Demikian juga, tiada seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Sebab jika demikian, anggur baru itu akan mengoyakkan kantong tua itu, lalu anggur akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tiada seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua lebih baik. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, tentu kita sudah akrab dengan istilah empan papan. Melalui empan papan, maka seseorang akan bisa diterima dan lebih siap menghadapi aneka situasi. Hari ini Tuhan mengajari kita untuk bisa empan papan secara benar. Empan papan dalam puasa dan juga dalam menggunakan kantong anggur merupakan ajaran yang membuat kita bisa lebih dewasa. Termasuk akhirnya kita tidak akan mudah protes jika berada pada situasi di luar rencana. Empan papan bisa pula dimaknai sebagai cara melakukan suatu hal dalam porsinya. Gereja bisa bertumbuh kembang sampai ribuan tahun karena memiliki prioritas dan kapasitas. Misalnya, ada kaderisasi yang kesinambungan dalam tubuh gereja, ada delegasi yang edukatif, ada distribusi yang merata, dan lain sebagainya. Itu semua menjadi cara gereja untuk empan papan, sehingga bisa teratur mengikuti perkembangan zaman. Saudari-saudara, adalah lebih baik bagi kita untuk semakin belajar empan papan ini. Bukan hanya kiranya tentang menempatkan diri, tetapi juga soal berkembang bersama gereja. Misalnya, dengan bisa kooperatif secara sinergis dengan orang lain di dalam pelayanan. Itu sungguh membantu tugas misioner gereja. Lalu tidak menjadi batu sandungan bagi umat, juga merupakan hal positif untuk kesatuan jemaat. Maka saudari-saudara, mari kita memperbarui diri bersama dengan dinamika gereja agar banyak orang semakin mengalami keselamatan kerajaan Allah. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, syukur atas kesempatan yang masih Engkau berikan pada kami untuk terlibat sebagai anggota gereja. Kami mohon, berkatilah kami dalam karya menggereja. Semoga kami mampu menerima semua orang sebagaimana mestinya, sehingga tidak hanya mencari kenyamanan sendiri. Buatlah kami rela dan ikhlas mempersembahkan diri pada perutusan gereja demi semakin tegaknya kerajaan Allah. Dikau kami muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, dan segala rencana-rencana kerasulan kita pada hari ini, senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.